Perkenalkan, saya Johannes Julian Sitanggang, mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan resiko hukum bank digital dalam penerapan pelindungan data pribadi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan digitalisasi perbankan yang sangat pesat, sehingga muncullah suatu resiko keamanan data melalui teknologi informasi dan tingginya kemungkinan kebocoran data dan serangan cyber terhadap data pribadi nasabah. Beriringan dengan hal tersebut, diundangkanlah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang memberikan kerangka hukum dan tanggung jawab bagi perbankan dalam konteks ini untuk melindungi data pribadi nasabah secara cermat dan lebih menyeluruh. Kemudian adanya urgensi pengelolaan risiko hukum, di mana bank digital perlu mengintegrasikan sistem pengelolaan risiko hukum untuk menghindari sanksi dan menjaga reputasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengelolaan risiko hukum bank digital dalam penerapan pelindungan data pribadi nasabah. Dan yang kedua adalah bagaimana keterkaitan risiko hukum dengan risiko kepatuhan dan risiko reputasi pada bank digital dalam penerapan pelindungan data pribadi nasabah. Sekilas, dalam perbankan terdapat beberapa risiko yang diatur dalam ketentuan peraturan OJK. Yang pertama ada risiko kredit, risiko pasar, likuiditas, operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko imbal hasil, risiko investasi, dan risiko transaksi intragrup. Namun pada konteks ini, saya akan membahas keterkaitan antara risiko hukum dan risiko kepatuhan serta risiko reputasi berkaitan dengan penerapan pelindungan data pribadi. Dalam penelitian ini, saya juga memilih satu bank objek penelitian. Sebagai gambaran, bank objek penelitian merupakan satu anak usaha dari suatu konglomerasi perbankan di Indonesia yang pada 2024 berhasil menggapai 2,4 juta nasabah dan menghimpun 11,7 juta triliun dana pihak ketiga, serta menyalurkan sebanyak 6,5 triliun kredit kepada nasabah. Bank objek penelitian juga saya pilih karena bank objek penelitian merupakan bank yang branchless atau tidak memiliki cabang dan menyediakan layanan secara full digital kepada nasabah sesuai dengan ketentuan POJK Bank Umum. Aspek pengelolaan risiko, setidaknya saya ambil eh, pertama dari pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, di mana diperlukan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam melakukan pengelolaan risiko hukum yang dibentuk melalui pembentukan kebijakan dan prosedur, salah satunya. Kemudian aspek sumber daya manusia dan pembentukan organisasi manajemen risiko hukum. Kemudian dari aspek kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Aspek ini dilakukan melalui pembentukan strategi manajemen risiko dan tingkat risiko yang diambil atau risk appetite dan risk tolerance. Kemudian berdasarkan hal tersebut dibentuklah kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Selanjutnya, aspek proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko. Dalam aspek ini, pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan mengidentifikasi, mengukur, dan memantau aspek risiko hukum, kemudian melakukan pengendalian. Berdasarkan hal tersebut, dibentuklah suatu sistem informasi manajemen risiko hukum untuk pengambilan keputusan, salah satunya memperhatikan aspek risiko hukum. Kemudian, aspek sistem pengendalian internal, di mana fungsi ini dilaksanakan oleh fungsi kerja legal dan fungsi kerja manajemen risiko yang menjadi unit yang menjalankan aspek pengendalian internal terhadap unit bisnis dan operasional dalam isu-isu yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi. Fungsi pengendalian tersebut dituangkan dalam bentuk advice hukum maupun opini hukum dan rekomendasi dari fungsi kerja manajemen risiko. Kemudian dalam kaitannya dengan risiko reputasi, aspek risiko hukum juga saya lihat melalui aspek kualitas produk, di mana reputasi berkaitan dengan kualitas produk yang ditinjau dari mulai produk
harus sesuai dengan spesifikasi standar, produk harus sesuai dengan tuntutan nasabah, bagaimana value for money-nya, dan kecepatan serta ketepatan proses penyediaan layanan dan keamanan penyediaan produk perbankan. Aspek ini juga berkaitan dengan pelindungan data pribadi, di mana layanan yang disediakan atau produk yang disediakan bank objek penelitian haruslah sesuai dengan spesifikasi standar dalam aspek pelindungan data pribadi dan keamanan penyediaannya juga harus memperhatikan keamanan data. Kemudian terkait aktivitas inti, pemenuhan kebutuhan dalam proses perancangan hingga peluncuran produk, proses penciptaan hingga pembuatan produk juga itu harus memperhatikan resiko reputasi. Proses penanganan produk perbankan, selanjutnya proses pemasaran produk, proses pelayanan kepada nasabah, seluruhnya dalam aktivitas inti ini, bank objek penelitian melakukan eh, aspek pelindungan data pribadi. Kemudian terkait aktivitas mendukung, di mana ada pengelolaan sumber daya manusia, di mana bank objek penelitian senantiasa melakukan pengembangan melalui peningkatan awareness, pelindungan data pribadi. Pengelolaan dan pengembangan organisasi juga dilakukan. Pengelolaan sarana dan prasarana juga dilakukan oleh bank objek penelitian, terutama dalam aspek teknologi informasi, di mana menjadi tulang punggung utama dalam penyediaan layanan bank objek penelitian yang sepenuhnya digital. Sehingga resiko reputasi harus dijaga untuk menjaga kepercayaan nasabah, di mana kita tahu bahwa perbankan adalah bisnis kepercayaan. Persepsi negatif atas reputasi suatu bank dapat meningkatkan risiko reputasi, sehingga perlu dilakukan mitigasi yang dilakukan melalui manajemen risiko hukum yang efektif dan terintegrasi dalam produk, aktivitas inti maupun pendukung. Ketidakpatuhan terhadap aspek hukum dalam konteks ini juga termasuk pelindungan data pribadi dapat merusak reputasi bank. Kemudian keterkaitan risiko hukum dan kepatuhan. Ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat menimbulkan risiko hukum berupa sanksi dan dari regulator, sengketa hukum maupun temuan kepatuhan, sehingga penerapan manajemen risiko hukum yang efektif, terutama terkait perlindungan data pribadi, berfungsi sebagai langkah preventif untuk meminimalisasi risiko kepatuhan. Pada bank objek penelitian, risiko kepatuhan salah satunya diterapkan melalui pembentukan kebijakan prosedur budaya kepatuhan bank objek penelitian yang diterapkan melalui beberapa aspek. Yang pertama, transformasi bisnis, mencakup keseluruhan aspek bisnis as usual, termasuk peningkatan kesadaran individu terhadap risiko bisnis. Kemudian, penerapan manajemen, di mana diperlukan keteladanan dan komitmen pimpinan mulai dari atas, direksi komisaris, hingga ke bawah sehingga terbentuklah suatu budaya kepatuhan terkait PDP. Kemudian peran fungsi kerja kepatuhan adalah melakukan edukasi dan peningkatan awareness secara berkala melalui pelatihan, penyuluhan, maupun penyebaran informasi terkait pelindungan data pribadi. Kemudian secara berkala perlu dilakukan pemantauan dan pengawasan sehingga adanya pengendalian yang berkelanjutan yang dilaksanakan oleh unit internal dan independen. Dampak daripada kegagalan pengelolaan risiko kepatuhan sesuai dengan Undang-Undang PDP, yaitu bisa berdampak pelanggaran yang menyebabkan sanksi denda, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, bahkan pembubaran korporasi. Secara sederhana, keterkaitan risiko hukum, reputasi, dan kepatuhan dapat digambarkan demikian, di mana sengketa hukum dapat menurunkan reputasi bank, atau pelanggaran atas regulasi menimbulkan risiko hukum, atau ketidakpatuhan dapat merusak kepercayaan publik dan reputasi institusi bank tersebut. Jadi, berdasarkan gambaran ini dapat dilihat bahwa ketiga aspek risiko tersebut saling berkaitan. Berdasarkan penjelasan tersebut, saya menarik setidaknya dua kesimpulan. Yang pertama terkait pengelolaan risiko hukum dalam pemrosesan data pribadi pada bank objek penelitian. Pertama, Dewan Komisaris dan Direksi telah secara aktif melakukan pengawasan dalam aspek manajemen risiko hukum melalui pembentukan kebijakan pelindungan data pribadi, pembentukan tim Data Protection Officer, dan aspek tata kelola hukum melalui legal consistency dan legal completeness.
serta pembentukan organisasi yang mencakup fungsi legal watch dalam tim DPO maupun fungsi legal, dan pemantauan independen melalui gap analysis yang dilakukan. Kemudian pembentukan kebijakan prosedur dan limit yang memadai, di mana berdasarkan hal tersebut dibentuk berdasarkan strategi manajemen risiko, risk appetite dan risk tolerance, analisis risiko produk baru, dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Selanjutnya, identifikasi pengukuran dan pemantauan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko hukum yang dilakukan oleh Bank Objek Penelitian juga mengacu pada pedoman OJK atau ketentuan OJK, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya, sistem pengendalian internal melalui annual review perjanjian kerjasama dengan mitra-mitra kerjasama dilakukan untuk memastikan enforceability dan keabsahan hak bank, terutama dalam pelindungan data pribadi. Yang kedua, dalam kaitannya dengan risiko reputasi dan risiko kepatuhan, pertama, risiko hukum dan risiko reputasi berkaitan yang tercermin dari penerapan prinsip manajemen risiko reputasi dan enterprise risk management oleh Bank Objek Penelitian. Kedua, keterkaitan risiko hukum dan risiko kepatuhan tercermin dari pembentukan pedoman kerja kepatuhan. Ketidakpatuhan merupakan faktor utama pemicu risiko hukum, di mana pengelolaan risiko hukum yang efektif dapat meminimalisasi risiko kepatuhan, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka pertama, saya memberikan saran direksi perlu melaksanakan sosialisasi berkelanjutan untuk membangun budaya kepedulian dan kepatuhan terhadap risiko hukum dalam pemrosesan data pribadi. Kemudian, perlunya penguatan fungsi unit kerja hukum melalui sertifikasi kompetensi di bidang pelindungan data pribadi dan penunjukan data protection officer sesuai dengan amanat Undang-Undang PDP, di mana yang saat ini pada Bank Objek Penelitian berupa tim yang bersifat task force. Kemudian pemerintah dan regulator perlu segera menyusun peraturan pelaksanaan Undang-Undang PDP sebagai panduan bagi perbankan dalam penerapan pelindungan data pribadi. Selanjutnya, perbankan perlu mengusulkan kepada BI atau OJK untuk membentuk regulasi atau forum diskusi guna menumbuhkan budaya kepedulian terhadap risiko hukum bagi seluruh unsur bank berkaitan dengan pelindungan data pribadi. Budaya kepatuhan dan risiko hukum juga tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab fungsi manajemen risiko dan hukum, namun juga unit-unit bisnis dan operasional, serta seluruh aspek di dalam perbankan. Sehingga dengan falsafah bisnis berbasis manajemen risiko, peran bank sebagai lembaga intermediasi dan penjaga kepercayaan masyarakat dapat terwujud. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih.